Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my friends. My name is Ilham Atha. In here, I will review my report in language testing and evaluation. Jadi di sini ada word, yaitu di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Jadi kemarin di tes uji soal di MAN 1 Samarinda, saya membuat soal tentang rekonteks dan juga simple present tense dan past tense. Ini adalah kompetensi dasar, yang ini adalah kompetensi dasar dan indikator. Bisa dibaca. Lalu di bawahnya itu adalah ada tes uji soal saya, ada 15 soal yang terdiri 1 sampai 10, yaitu adalah soal rekonteks, dan 5-nya adalah soal simple past dan past tense. Simple past tense dan simple present tense. Jadi di sini adalah soalnya beserta kunci jawabannya. Tapi di minggu kemarin saya menggunakan Google Form uh, untuk soal dan untuk tes uji soalnya saya menggunakan Google Form. Jadi di sini saya bentuk Word-nya. Jadi saya akan tunjukkan untuk bentuk formnya. Ini. Lalu yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang uji validitas dan poin-poin yang lainnya. Jadi uji validitas. Validitas konstruk itu adalah sebuah gambaran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil sesuai dengan teori. Itu yang bisa dikenal dengan tes valid dan invalidnya. Apakah soalnya tersebut adalah valid atau invalid. Jadi tesnya itu adalah uji validitas. Menurut Pardiono, konteks adalah jenis teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sesuatu yang pernah terjadi atau menceritakan kembali peristiwa masa lampau. Jadi ya menggunakan simple past. Lalu di sini juga Novriani menyatakan bahwa tenses adalah bentuk kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Oleh karena itu, dengan adanya tenses, maka perubahan waktu juga akan mengaruhi kata kerja atau verb yang akan digunakan. Jadinya, kenapa sih memilih tenses simple past dan simple present tense? Karena mereka saling berkaitan. Jadi yang kedua, item test yang telah dibuat berkaitan dengan skill reading, yang tentunya akan melatih siswa dan siswi dalam reading comprehension yang terdiri dari konteks dan juga nantinya akan mengasah skill grammar. Karena simple past dan simple present ada di grammar, makanya saya menaruhnya skill grammar. Terutama pada tenses yang diajarkan. Karena di mana satu diajarkan simple present, simple past, jadi saya menggunakan item test tersebut. Jadi dapat disimpulkan teori-teori di atas bahwa misalnya rekonteks dan tenses itu berkaitan antara satu sama lain. Contohnya pada simple present tense dan simple past tense yang kemungkinan terdapat pada rekonteks. Jadi di rekonteks itu paling banyak adalah soal simple past. Sini ada content validity, ada basic competencies, and indicators, item test, and conclusion. Ini ada basic competencies and indicators, sudah dibaca. Lalu ada item test. Jadi item test saya bentuknya adalah pilihan ganda atau multiple choices. Jadi soal nomor 1 sampai 10 itu telah mewakili kompetensi dasar dan indikator yang mengidentifikasi struktur teks recount seperti orientasi, peristiwa, dan reorientasi, dan membaca dan memahami teks recount sederhana dengan mengidentifikasi. Ya. Lalu di sini ada juga di bawahnya tentang ini, memahami nih, simple past tense dan simple present tense. Jadi soal nomor 11 sampai nomor 15 telah mewakili kompetensi dasar dan indikator memahami penggunaan dan fungsi dari simple past tense dan simple present tense dalam konteks penggunaan sehari-hari, juga menggunakan simple past tense dan simple present tense secara tepat dalam berbagai bentuk kalimat. Ini kesimpulannya juga ada. Lalu di bawah ini adalah uji reliabilitas. Bahwasanya dapat disimpulkan membahas soal dari uji tes kemarin itu di angka sedang.
0,50, ini 0,70 asal kombinasinya. Ya, jadi kan dibulatkan jadi 0,7, 0,75. Jadi soal saya tes uji kemarin tuh di angka sedang dan ada beberapa yang mudah dan ada juga beberapa yang tidak efektif karena terlalu gampang soalnya. Untuk kesulitan tidak ada karena mereka telah menguasai pembelajaran yang diajarkan oleh guru bahasa Inggris di Mansat Samarinda. Lalu di sini ada juga item discrimination, di mana ini adalah hitung hitung jumlah high, median, median atau medium atau ini low, juga beserta angka-angka yang ada di sini, item discrimination. Untuk height-nya 10, 3, 400 orang, P, min L. Lalu di sini juga di structure analysis, yang dimana ini adalah uh, seberapa persen mereka mengerjakan soal. Nih, jawabannya di C11. Contoh, ada beberapa pengecoh yang sedikit pengecoh mereka bisa di presentasi di bawahnya. Bisa dilihat. Ini saya pelan-pelan lagi nih ya. Ini ada 15 soal, beserta jawabannya. Dan di sini juga ada Excel-nya. Kalau bisa dibuka Excel-nya. Agak ngelag ya. Bisa juga buat di Excel untuk mempermudah hitungannya. Ya, ada 20 orang yang mengikuti tes ujian soal karena sisanya masih remedi. Jadi mumpung ada banyak cukup banyak lah ya 20 orang. Jadi saya langsung saja untuk izin tes uji soal yang saya buat, dan hasil uji tes soal saya adalah ini invalid buat semua. Ini real BTR tabel invalid. Mungkin soal saya kurang bagus jadi ada invalidnya. Lalu mungkin itu saja review report dari tes uji soal saya kemarin di Madrasah Alia Negeri 1 Balikpapan, Madrasah Alia Negeri 1 Samarinda. Mungkin itu saja dari saya. Uh, Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.